Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang kita akan membahas ya soal tugas nomor 2 ya, di mana tugas ini ya membahas apa namanya medan listrik ya pada bagian dalam dan pada bagian luar pada suatu apa namanya silinder ya seperti itu. Nah, di sini apa namanya silinder ini punya muatan dengan kerapatan rho ya, artinya kerapatan rho ini terdistribusi dalam volume ya dengan jari-jari silindernya R, dan kerapatan kerapatan muatan rho ini berbanding terbalik dengan R ya, yaitu rho-nya sama dengan K per R. Nah, oke, yang pertama kita harus formulasikan di sini ya, kita harus tahu bagaimana distribusi kerapatan ya, kerapatan muatannya. Mana rho itu sama dengan ya K per R ya untuk daerah di dalam bola ya. Daerah di dalam bola ya, seperti ini. Lalu dia bernilai 0 untuk R-nya lebih dari R ya, seperti itu. Ini atau R kurang dari R juga boleh, seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus buat ya, bagaimana permukaan Gaussian ya, permukaan ya, Gaussian. Kenapa kita harus membuat model permukaan Gaussian? Ya, karena kita berusaha untuk mencari medan listrik pada satu titik ya, yang mana medan listrik pada satu titik itu nanti kita batasi dengan permukaan Gaussian seperti itu, baik di dalam maupun di luar bola ya. Ini ya, seperti ini kita buat dulu apa namanya tabung ya, tabungnya asli ya, baru kita bisa buat apa namanya tabung yang dari permukaan Gaussian tersebut ya. Ya, seperti ini. Nah, ini ya di mana tabung ini yang punya jari-jari R besar ya, yang tingginya ini adalah L, ya. Maksudnya ini tingginya L. Saya buat tabungnya itu mendatar biar lebih mudah saja. Nah, lalu ini ya karena kita harus mencari medan listrik di dalam dan di luar ya, maka kita harus buat permukaan Gaussian itu ada dua ya, permukaan Gaussian yang di dalam bola dan di luar bola. Seperti ini. Misalkan yang di dalamnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, lalu saya buat garisnya seperti ini ya. Oke, kita buat tuh ya, seperti ini. Oke, ya ini adalah apa namanya permukaan Gaussian untuk di dalam bola ya. Kita misalkan jari-jarinya itu R kecil ya, seperti itu. Nah, ini permukaan Gaussian untuk yang R kurang dari R ya, R besar. Nah, lalu kita bisa juga modelkan bagaimana permukaan Gaussian di luar bola ya. Ini seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini ya yang bagian luar ini punya jari-jari ya, R besar ya. Di mana untuk bagian luar ini permukaan Gaussian untuk R lebih dari R alias di luar bola. Ya, lalu kita harus formulasikan hukum Gauss ya. Hukum Gauss ya. Hukum Gauss menyatakan bahwa flux yang melewati suatu permukaan ya, permukaan tertutup enclosed itu besarnya setara dengan muatannya. Integral E dot dA sama dengan G enclosed ya, dibagi epsilon 0 ya. Di mana di sini medan listrik di sini untuk tabung ya, perhatikan gambar yang hitam karena tabung asli. Nah, tabung ini medan listrik itu arahnya selalu keluar ya. Di sini arahnya itu selalu keluar di sini. Nah, di sini arah yang keluar itu ada arah yang dari tabung yang ini dan ada arah yang
keluar ini. Nah, tapi yang kita tinjau hanya area yang selimut ini aja, yang selimutnya saja. Untuk alas bawah dan alas atas ini tidak kita hitung, soalnya medan listriknya tegak lurus dengan permukaannya, sehingga kita tidak perlu menghitung seperti itu. Nah, sehingga medan listriknya hanya ada pada arah radial ya, radial, sedangkan luas permukaannya ya hanya pada selimutnya ini saja, yaitu S, DS, DV ya. Luas tabungnya seperti ini pada arah radial seperti itu. Sedangkan elemen volume itu S, DS, DV, DZ seperti itu. Ya, ini tentu kita sudah belajar ini di fisika matematik ya, penurunannya. Nah, lalu yang pertama kita coba dulu untuk R kurang dari R di dalam bola ya. Di dalam bola ya seperti itu. Nah, ya kita gunakan hukum Gauss ya, integral E dot dA sama dengan Gn plus dibagi epsilon 0 ya, di mana kerapatan muatan itu kan sama dengan dq d tau ya, artinya kalau kita ingin mencari G maka integral rho d tau ya, d tau itu adalah elemen volume seperti itu. Nah ini juga sama, kita lakukan integrasi ya, E-nya sama dengan ER topi, R topinya saya tulis belakangan, didotkan dengan itu, dengan S, DS, DV ya. Nah, ini R dot R seperti ini. Nah, lalu yang ini ya, lalu yang ruas kanan ini berarti kan ya integral rho-nya apa tadi? Rho-nya kan sama dengan K per R, d-nya itu adalah R kuadrat. D-nya itu adalah bukan R kuadrat. Ya, d-nya itu adalah itu. Ini saya buat RDR aja biar sama soalnya. Soalnya kenapa dibuat RDR? Ya karena yang diketahui fungsinya itu R seperti itu. Ya, berarti ini integral ya super epsilon 0 integral rho-nya K per R ya, R dr dv dz ya. Nah, di sini karena ada dua diferensiasi, di sini artinya integralnya ada dua. Untuk S ini jari-jarinya itu adalah ya, jari-jarinya itu adalah dari 0 sampai R, yang ini 0 sampai 2pi ya, seperti itu. Nah, ini ada tiga integral berarti. Saya geser itu. Ya, seperti ini. Nah, ya, berarti yang batas Z ini, berarti batas Z ini dari 0 sampai L ya. Kenapa 0 sampai L? Soalnya Z ini kan tingginya, elemen tinggi. Sedangkan yang dv ini ya 0 sampai 2pi, untuk R ini ya 0 sampai R. Ya. Karena di dalam bola, kita ambil batas integrasinya R kecil, seperti itu. Jangkauannya seperti itu. Nah, ini bernilai 1 ya untuk yang sama, berarti kalau ini E-nya bisa saya keluarkan ya, E-nya integral 0 2pi dv integral 0 sampai R S ds ya, seperti ini. Nah, yang ruas kanan ini ya sama dengan super epsilon 0 ya, integral 0 sampai L ya, dz ya, ini R-nya bisa dicoret ya. Terus yang 0 sampai 2pi ya, dv, lalu ada juga integral dari 0 sampai R ds ya, ini kds seperti itu. Nah, ya sudah, ya selanjutnya kita bisa dapatkan ya. Ya, selanjutnya kita bisa dapatkan ya dari sini bagaimana yang ruas kanan ini. Ya, yang ruas kanan ini yang sama dengan super epsilon 0 ya. Integral dz ini hasilnya L, ini 2pi, yang ini integralnya hasilnya ya K R ya, seperti itu. Nah, yang ruas kanan ini ya, ini 2pi ya, 2pi E ya setengah SU setengah R kuadrat ya. Oh sorry, ini kan sudah diganti jadi DR ya. Ini kan sudah diganti jadi DR di situ. Ya. R DR ya. Ini R D DR. Berarti ini juga setengah S kuadrat seperti itu. Nah sebenarnya meskipun ini diganti S, DS juga sah-sah saja. Ya, asalkan batasnya itu diganti seperti itu.
Nah, ini ya berarti mana yang bisa kita coret ya, R dengan R seperti itu. Nah, lalu ya berarti ini E itu sama dengan ya, berarti E-nya sama dengan ini pindah ke sana ya 2 dikali L dikalikan 2 pi K dibagi 2L 2 pi K dibagi ini ya 2 pi epsilon 0 ya seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan bagaimana? Ya, sebentar saya cek dulu 2L 2 pi K terus dibagi epsilon 0 ya 2 pi. Ya, sudah betul. Nah, berarti ini jadinya ya seper ya 2 pi epsilon 0 ya dikalikan 4 pi LK seperti ini. Ya. Atau teman-teman juga bisa nanti tuliskan ya ini 4 pi dibagi 2 pi ini kan 2 ya jadinya 2 LK per epsilon 0 seperti ini. Ya. Oh iya ada R-nya juga dibagi R. Ya, dibagi R. Nah ini dibagi R ya. Nah selanjutnya berarti ini dapat kita nyatakan jadi ya bahwa E itu sama dengan ya 2LK per epsilon 0 R pada arah R top ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama ya untuk yang di luar bola seperti itu. Nah, ini saya kopas saja ya biar lebih cepat. Ini ini nah, mana saja yang harus kita ganti? Nah, untuk apa namanya? Untuk daerah di luar bola R lebih dari R ya, maka batas yang ini tidak lagi ya tidak lagi sampai R kecil tapi sampai R besar ya. Kenapa sampai R besar? Karena muatannya itu tersedia dari sebesar jari-jarinya itu, sebesar sebesar jari-jari bolanya itu, seperti itu. Jari-jari lingkarannya dari tabung itu. Nah, yang ruas kiri ini tadi kita dapatkan ya, yang ruas kiri itu tadi kita dapatkan ini ya, 2E 2 2 2 pi E ya setengah R kuadrat. 2 pi E ya setengah R kuadrat ya. Sedangkan yang ruas kanan ya, berarti ini jadinya seper epsilon 0 ya, integral 0 sampai R dari ini K dr ya 0,2 pi dv 0 sampai L dz ya seperti itu. Yang ini seper epsilon 0 ya. Ini jadinya KR, yang ini 2 pi, yang ini L. Yang ini jadinya 2 pi ya, 2 pi E ya 2 pi E. Yang ini kan jadinya ya 2 pi E ya setengah R kuadrat seperti itu. Maka ininya jadi bagaimana E-nya? Jadinya E-nya itu sama dengan ya 2K kali 2 pi RL ya. Nah, dibagi epsilon 0 ya. Dibagi epsilon 0 R kuadrat ya. Dibagi 2 pi sebagai berikutnya. Nah, ini berarti kita bisa tuliskan ya nanti hasilnya itu sama dengan seper 2 pi epsilon 0 ya dikalikan 4 pi K R L ya dibagi R kuadrat ya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa tuliskan juga ini jadinya ya kalau 4 pi sama 2 pi ini kita coret ya, berarti ini jadinya ya 2 K R L ya dibagi R kuadrat ya. Sehingga kita bisa tuliskan ya bahwa E itu sama dengan ya 2 K R L per R kuadrat R topi ya. Seperti itu. Nah, ini ya berarti ini ya kita bisa tuliskan ini ya di sini ya medan listrik untuk dua-duanya ya untuk daerah mana di dalam bola dan di dalam silinder dan di luar silinder ya. Yang ini adalah medan listrik ya. Ya medan listrik ini ya. Dan yang satunya itu ini ya E sama dengan 2K
RL ya dibagi R kuadrat seperti itu. Ini R topi. Ya. Nah, ini untuk daerah di apa tadi di dalam bola dan ini untuk daerah di luar bola. Oke, sekian aja pemaparan dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada salah kata mungkin teman-teman bisa koreksi baik matematisnya maupun uh, pembahasan fisikanya. Oh ya, ini lupa ini ada epsilon 0 nih, ya, epsilon 0 ini epsilon 0 nah, seperti itu ya.